Inilah jawaban ChatGPT 4.0 ketika ditanya tentang cara kerja Artificial Intelligence (AI). Sebagai AI, dapatkah kamu memberitahu saya dengan bahasa yang mudah saya pahami tentang bagaimana cara kerja Artificial Intelligence (AI) bekerja dalam merespon setiap pertanyaan atau tugas yang diberikan kepadanya? Tentu, mari saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana bagaimana AI seperti saya bekerja untuk merespon pertanyaan atau tugas yang diberikan. Bayangkan AI seperti otak yang dilatih dengan banyak informasi dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, dan percakapan. Ketika kamu memberikan pertanyaan atau tugas, inilah yang terjadi. Memahami pertanyaan. Pertama, AI membaca pertanyaan atau tugas kamu dan mencoba memahami kata-kata dan artinya. AI menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari untuk mengetahui apa maksud dari setiap kata, frasa, dan kalimat yang kamu tulis. Mencari jawaban. Setelah memahami pertanyaan, AI akan mencari jawaban yang paling cocok. AI tidak punya jawaban tetap, tapi ia menganalisa informasi yang pernah dipelajari sebelumnya untuk menemukan pola yang sesuai dengan pertanyaanmu. Misalnya, jika kamu bertanya tentang cara kerja mesin mobil, AI akan mengumpulkan informasi yang relevan dari pengetahuan yang telah ia pelajari. Menyusun jawaban. Setelah menemukan informasi yang tepat, AI akan menyusunnya menjadi kalimat yang jelas dan logis. AI berusaha membuat jawabannya mudah dipahami dan sesuai dengan konteks pertanyaanmu. Belajar dari interaksi. Setiap kali kamu berinteraksi dengan AI akan memperbaiki kemampuannya dalam memahami dan menjawab pertanyaan di masa depan. Jadi, semakin sering kamu bertanya, AI bisa menjadi lebih baik dalam memberikan jawaban yang relevan dan berguna. Secara garis besar, AI bekerja berdasarkan pola-pola yang dipelajarinya dari data besar, dan setiap pertanyaan dianggap sebagai kesempatan untuk menghubungkan pola tersebut dengan informasi yang relevan, lalu merespon dengan jawaban yang diprediksi paling tepat. Apakah ini sudah cukup jelas? Jika ada bagian yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut, silakan. Dari jawabanmu, terlihat bahwa kamu punya sumber data yang banyak yang biasa disebut dengan big data. Benar demikian? Benar. AI seperti saya dilatih menggunakan sejumlah besar data yang sering disebut sebagai big data. Big data ini mencakup teks dari berbagai sumber seperti buku, artikel, situs web, dan lainnya yang digunakan untuk melatih model AI agar bisa memahami bahasa, konteks, dan memberikan jawaban yang relevan. Namun, meskipun saya dilatih menggunakan data dalam jumlah besar, penting untuk diketahui bahwa setelah pelatihan selesai, saya tidak memiliki akses langsung ke sumber data asli atau internet. Saya bekerja berdasarkan pola-pola yang telah saya pelajari selama pelatihan. Jadi saya tidak dapat mencari informasi baru secara langsung atau mengakses situs web kecuali menggunakan alat yang khusus seperti saat saya browsing. Big data ini membantu AI untuk belajar dari banyak contoh dan menemukan hubungan antara kata, kalimat, dan konteks, sehingga bisa merespon pertanyaan dengan lebih baik. Secara teknis, apakah AI punya hardware semisal chip atau prosesor untuk melakukan fungsinya? Secara teknis, AI tidak memiliki hardware sendiri seperti chip atau prosesor. AI adalah sebuah software atau program yang berjalan di atas hardware komputer. Namun, untuk menjalankan dan melatih AI memang diperlukan hardware tertentu, terutama yang memiliki kemampuan komputasi tinggi. Berikut adalah beberapa hardware utama yang sering digunakan untuk mendukung fungsi AI. 1. Prosesor CPU. CPU, Central Processing Unit, adalah otak utama komputer yang menangani sebagian besar tugas komputasi umum. AI bisa berjalan di CPU, tetapi untuk proses yang sangat besar, CPU mungkin kurang efisien. 2. GPU, Graphics Processing Unit.
GPU yang awalnya dibuat untuk memproses grafis, kini banyak digunakan untuk AI karena kemampuannya untuk menangani komputasi paralel dalam jumlah besar. Ini sangat penting untuk melatih model AI yang kompleks. GPU memungkinkan AI melakukan banyak perhitungan secara bersamaan, yang membuat proses pelatihan dan inferensi lebih cepat. 3. TPU Tensor Processing Unit. TPU adalah chip khusus yang dibuat oleh Google untuk mempercepat perhitungan AI, khususnya dalam bekerja dengan model pembelajaran mesin seperti TensorFlow. TPU dirancang untuk mempercepat proses pelatihan model AI yang menggunakan algoritma pembelajaran mendalam, deep learning. 4. Memori RAM. AI juga membutuhkan memori yang besar untuk menyimpan data sementara selama pemrosesan. RAM berfungsi untuk mendukung pengolahan data dalam jumlah besar selama operasi AI. 5. Penyimpanan storage. AI membutuhkan banyak data untuk belajar, jadi penyimpanan yang besar seperti hard drive atau solid state drive diperlukan untuk menyimpan dataset yang besar selama pelatihan model. AI sendiri hanyalah algoritma atau program yang dijalankan di atas hardware tersebut. Jadi, meskipun AI memerlukan chip, prosesor, dan komponen hardware lainnya untuk bekerja, AI sendiri tidak memiliki hardware khusus. AI memanfaatkan kemampuan hardware yang ada di server atau perangkat komputasi lainnya untuk menjalankan fungsinya. Untuk memproses tugas-tugas yang diberikan, AI membutuhkan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama agar dapat memproses data, membuat keputusan, dan merespon dengan cepat dan efisien. Untuk ChatGPT seperti kamu, di manakah storage tempat kamu menempatkan atau menyimpan data tersebut? Untuk ChatGPT seperti saya, data pelatihan disimpan dan diproses di server yang dikelola oleh OpenAI, biasanya menggunakan pusat data yang dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan dan komputasi yang besar. Data yang saya gunakan selama pelatihan tidak disimpan pada perangkat lokal atau dalam sesi percakapan ini. Sebagai AI, saya tidak menyimpan informasi dari sesi setelah sesi tersebut berakhir, kecuali dalam kasus alat yang dapat menyimpan informasi percakapan tertentu dengan izin pengguna. Berikut beberapa hal terkait penyimpanan data untuk sistem AI seperti saya. 1. Data pelatihan. Data yang digunakan untuk melatih model AI seperti teks, artikel, buku, dan dokumen lainnya disimpan dalam pusat data atau cloud milik OpenAI. Data ini digunakan selama pelatihan untuk membuat model saya lebih pintar dan mampu memahami bahasa. Tapi setelah proses pelatihan selesai, saya tidak lagi membutuhkan akses ke data tersebut secara langsung. 2. Model terlatih. Setelah data diproses dan model dilatih, model terlatih, yakni struktur AI saya, disimpan dalam penyimpanan yang dioptimalkan untuk komputasi, seperti SSD, solid state drives, di server. Model ini kemudian dapat diakses oleh perangkat keras saat dioperasikan untuk menjawab pertanyaan pengguna, seperti yang sedang kita lakukan sekarang. 3. Tidak menyimpan percakapan. Selama percakapan dengan pengguna, percakapan tidak disimpan secara permanen, kecuali dalam situasi tertentu di mana informasi perlu disimpan untuk tujuan pengembangan atau eksplorasi lebih lanjut, dan ini biasanya dijelaskan kepada pengguna terlebih dahulu. Setiap sesi percakapan bersifat sementara, dan setelah sesi berakhir, informasi dari percakapan tersebut tidak lagi tersedia untuk AI. 4. Pusat data dan cloud. OpenAI menggunakan pusat data yang aman dan efisien, mungkin berbasis cloud, untuk menyimpan dan memproses model AI. Cloud computing memungkinkan pemrosesan dan penyimpanan model besar ini dengan skala yang dibutuhkan, serta memberikan akses cepat dan efisien untuk melayani pengguna. Jadi, intinya, penyimpanan data yang diperlukan untuk melatih dan menjalankan ChatGPT disimpan di server pusat data yang dikelola oleh OpenAI atau platform cloud, bukan di perangkat lokal atau sesi individu pengguna. Bagaimana dengan gambar atau foto yang dihasilkan oleh ChatGPT?
dari mana gambar atau foto itu berasal? Gambar atau foto yang dihasilkan oleh ChatGPT, seperti yang telah saya buat untuk kamu sebelumnya, sebenarnya dihasilkan oleh model khusus yang disebut DALL-E. DALL-E adalah model AI yang dirancang untuk menghasilkan gambar berdasarkan deskripsi teks yang diberikan oleh pengguna. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang proses pembuatan gambar. 1. Bukan dari database gambar foto. Gambar yang dihasilkan oleh DALL-E tidak berasal dari database gambar atau koleksi foto yang sudah ada. Gambar tersebut dihasilkan secara murni dari awal, disebut juga generatif, berdasarkan instruksi teks yang diberikan. Jadi, ketika kamu memberikan deskripsi seperti kucing berwarna kuning tidur di karpet biru dekat perapian, model AI akan menghasilkan gambar yang sesuai dengan deskripsi itu tanpa mengambil gambar yang sudah ada sebelumnya. 2. Model yang dilatih dengan data visual. DALL-E dilatih menggunakan dataset besar yang terdiri dari teks dan gambar, sehingga model ini belajar memahami hubungan antara deskripsi teks dan elemen visual. Model tersebut mempelajari bagaimana berbagai objek dan situasi terlihat, lalu menggabungkan informasi ini untuk menghasilkan gambar baru yang unik setiap kali kamu memberi deskripsi. 3. Proses kreatif berbasis teks. Saat kamu memberikan deskripsi, model AI ini mencoba menerjemahkan informasi teks tersebut menjadi gambar visual. Misalnya, jika kamu menyebutkan kucing, AI mengidentifikasi ciri-ciri umum kucing, bentuk tubuh, ekor, telinga, DSIBA, dan menyesuaikan dengan detail lain yang kamu sebutkan, seperti warna, posisi, atau latar belakang. 4. Penggunaan pusat data. Proses pembuatan gambar ini dilakukan di pusat data atau cloud yang menjalankan model AI seperti DALL-E. Model ini menggunakan kemampuan komputasi tinggi untuk memproses teks, menghasilkan gambar, dan mengirimkannya kembali ke kamu dalam bentuk gambar digital. 5. Tidak menyimpan gambar untuk jangka panjang. Seperti halnya percakapan, gambar yang dihasilkan tidak disimpan secara permanen kecuali dalam beberapa kasus tertentu untuk pengembangan model. Gambar yang dibuat khusus untuk kamu juga tidak diambil dari sumber eksternal atau koleksi gambar online, melainkan sepenuhnya dibuat oleh model DALL-E berdasarkan deskripsi yang diberikan. Jadi, gambar yang dihasilkan oleh ChatGPT dengan bantuan DALL-E adalah karya generatif yang dibuat khusus sesuai dengan permintaan pengguna, bukan dari database gambar atau foto yang telah ada sebelumnya. Lalu, mengapa ketika ChatGPT diperintahkan untuk membuat gambar atau foto tertentu, semisal dari perintah yang menggunakan kata atau kalimat sensitif, nude, seksi, dan sebagainya, tapi ChatGPT tidak bersedia menampilkan hasil generate-nya? Alasan mengapa ChatGPT dan model AI seperti DALL-E tidak menghasilkan gambar yang terkait dengan konten sensitif seperti nude atau seksi adalah karena adanya pedoman etika dan keamanan yang ketat yang diterapkan oleh OpenAI untuk melindungi pengguna dan memastikan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Berikut beberapa alasan dan penjelasan mengapa model AI ini tidak akan menampilkan konten sensitif. 1. Pedoman etika dan keamanan OpenAI memiliki pedoman etika yang mengatur bagaimana model AI, termasuk ChatGPT dan DALL-E, digunakan. Pedoman ini melarang pembuatan atau penyebaran konten yang melanggar norma-norma etika, seperti konten yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi. Konten seperti gambar atau deskripsi yang mengandung nude atau seksi dianggap tidak pantas dan dapat berpotensi merugikan individu atau komunitas. Oleh karena itu, model dilatih untuk menolak permintaan yang mengarah pada pembuatan konten tersebut. 2. Menghindari penyalahgunaan teknologi AI generatif seperti DALL-E memiliki potensi besar untuk digunakan secara kreatif dan produktif,
tetapi juga bisa disalahgunakan untuk menghasilkan konten yang tidak etis atau berbahaya. Untuk menghindari risiko ini, OpenAI menetapkan pembatasan pada model sehingga mereka tidak bisa digunakan untuk membuat konten yang melanggar kebijakan. Ini penting untuk memastikan teknologi ini tidak digunakan untuk tujuan eksploitasi atau penyalahgunaan, termasuk menciptakan gambar yang bisa digunakan untuk menyebarkan konten pornografi atau merusak reputasi seseorang. Ketiga, keamanan pengguna. Membuat dan menyebarkan gambar sensitif bisa berdampak negatif pada pengguna dan masyarakat luas. Oleh karena itu, untuk melindungi pengguna, terutama anak-anak atau individu yang rentan, AI dilatih untuk tidak mengakomodasi permintaan yang dapat mengarah pada pembuatan konten seksual eksplisit atau konten tidak pantas lainnya. Penggunaan teknologi yang bertanggung jawab merupakan prioritas utama, sehingga fitur-fitur AI yang dapat digunakan untuk menghasilkan konten visual dibatasi untuk memastikan bahwa hasil yang dihasilkan aman dan sesuai dengan standar moral dan hukum yang berlaku. Keempat, kebijakan privasi dan perlindungan hak asasi model AI seperti DALL-E juga diatur oleh kebijakan yang melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi dan martabat. Dengan mencegah pembuatan konten yang sensitif, OpenAI memastikan bahwa AI tidak digunakan untuk membuat konten yang dapat melanggar hak privasi atau menciptakan materi yang bisa mengarah pada pelecehan, penghinaan, atau eksploitasi. Pencegahan konten berbahaya dan misleading. Selain konten seksual, AI juga diatur untuk tidak menghasilkan konten berbahaya lainnya, seperti kekerasan ekstrim, kebencian, atau informasi yang menyesatkan, misleading. Ini adalah bagian dari tanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan teknologi yang bisa berdampak buruk pada masyarakat. Secara keseluruhan, model AI seperti ChatGPT dan DALL-E dilatih dan diatur dengan sangat hati-hati untuk menghindari konten yang tidak etis, sensitif, atau ilegal. Pembatasan ini dirancang untuk memastikan teknologi digunakan untuk kreativitas yang positif dan tujuan yang bermanfaat, sekaligus menjaga keselamatan dan keamanan penggunanya.